Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naya Aidina Putri dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 28. Di sini saya membuat video untuk tugas penilaian tengah semester kimia. Yang pertama, pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi terlarutnya. Dasar hukum sifat koligatif adalah hukum Rolle. Kata koligatif tersendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu colligere, yang berarti berkumpul bersama. Maka sifat ini bergantung dengan pengaruh kebersamaan semua partikel dan tidak pada sifat juga keadaan partikelnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Sifat larutan seperti warna, kekentalan, atau viskositas dan warna menjadi sifat-sifat yang bergantung pada zat terlarut. Selanjutnya ada pengertian kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih zat cair merupakan suhu tetap ketika zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya penguapan pada bagian zat cair. Titik didih zat cair diukur dengan tekanan 1 atmosfer. Faktanya, titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel pelarut. Contoh kenaikan titik didih di kehidupan. Kenaikan titik didih larutan bermanfaat dalam kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Distilasi menjadi cara untuk memisahkan larutan dengan zat pelarutnya. Caranya dengan menaikkan suhu secara perlahan. Distilasi sendiri merupakan proses pemisahan senyawa dengan cara pendidihan. Yang kedua, penambahan garam ketika memasak dilakukan setelah air mendidih. Tujuannya sebagai tindak pencegahan agar pada proses pemasakan tidak terlalu lama. Selanjutnya ada rumus, yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Delta TB sama dengan dilambangkan dengan TB dikurang TB derajat. Secara umum, semakin banyak zat yang terlarut dalam larutan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb pelarut. Berikut rumusnya. Delta TB sama dengan M dikali Kb, atau molalitas dikali ketetapan kenaikan titik didih molal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut jika Kb air adalah 0,52. Diketahui massa glukosanya 18 gram, MR 180, massa airnya 500 gram, Kb airnya 0,52 derajat Celcius. Yang ditanya titik didih larutan. Cara menjawabnya, 18 gram glukosa sama dengan 18 per 180 mol sama dengan 0,1. Molalitas larutan sama dengan 0,1 dikali 1000 per 500. 500 ini massa air atau massa zat pelarut. Jadi hasilnya 0,2. Selanjutnya kenaikan titik didih larutan. Caranya delta TB sama dengan M kali Kb. Jadi 0,2 dikali 0,52 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Lalu titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan delta TB. Jadi 100 derajat Celcius kita tambahin sama yang tadi 0,104 derajat Celcius, jadinya 100,104 derajat Celcius. Nah, larutan akan mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius. Sekian penjelasan saya mengenai sifat koligatif kenaikan titik didih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.